Rasanya aku mau nangis saat itu juga, sahabat saya. Tuhan, ternyata keberlimpahan itu adalah keberlimpahan yang bukan karena saya memiliki segala sesuatu dan dengan gampang saya dapatkan. No, ternyata keberlimpahan itu adalah masalah sebuah keyakinan iman yang kamu percayai dan keteguhan hati yang begitu kuat sekali. Kamu lepaskan seluruh apa yang menjadi keinginan kamu dan kamu biarkan Tuhan Sang Pencipta hidupmu yang mengaturnya. Saya sampai dahsyat sekali, sahabat saya, sampai saya merasakan begitu luar biasa ternyata keberlimpahan itu. Apa yang saya butuhkan saat itu juga disediakan oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah saya terlupakan. Dan berlimpah ini adalah menjadi pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya, sahabat saya, sampai saat ini. Kenapa? Karena saya sendiri sampai takjub dengan apa sebenarnya rahasia keberlimpahan itu. Ketika yang saya katakan berlimpah di sini bukan berarti karena harta kamu cukup banyak atau warisan dari orang tuamu yang tidak habis-habisnya 7 keturunan. Tetapi berlimpah di sini adalah sesuatu yang tanpa kamu sadari, kamu mempunyai sebuah aliran rezeki yang tidak kamu tahu dari mana berasalnya. Di saat-saat sulit yang kamu hadapi, di saat peristiwa yang tidak mungkin untuk rasanya kamu jalani, tapi ternyata di saat itu juga ada pertolongan Tuhan kepada kamu. Dan ini menjadi pengalaman pribadi saya secara nyata yang saya rasakan sebagai seorang pelaku usaha, sebagai seorang ASN, dan juga sebagai seorang ibu dengan 3 anak. Di samping itu juga suami sudah resign karena untuk fokus kepada usaha dan kedekatan dengan anak-anak. Praktis, hidup kami saat itu adalah hidup yang ditopang oleh usaha dan juga dari sumber pendapatan saya selain dari gaji. Dan jujur saya katakan, menjadi seorang pegawai dengan gaji 0 rupiah, saya sudah menjalani keadaan itu selama kurang lebih 5 tahun. Praktis sahabat saya, dengan gaji 0 rupiah, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Sementara saat itu adalah saat yang paling terberat di dalam sebagai seorang pelaku usaha. Begitu sulitnya perekonomian di tahun pasca COVID, yaitu di tahun 2020 sampai dengan 2024. Tetapi disinilah yang saya katakan keberlimpahan itu. Di suatu waktu dikala ketika saya melihat sebuah tas yang memang benar-benar tas ini saya inginkan sekali, dan saking saya inginkan sama saya berharap tas itu bisa menjadi milik saya. Tetapi ketika saya melihat saldo living saya, living yang digunakan sebagai payroll gaji, ternyata gajinya masih 0. Artinya
Artinya gaji saya masih nol. Belum ada sumber penghasilan tambahan lagi yang bisa menutupi hutang saya agar jumlah kredit yang saya gunakan sudah sesuai dengan sumber pendapatan saya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan saat itu, sahabat saya, yaitu keinginan saya untuk memiliki tas kulit itu yang begitu kuat sekali. Dan ternyata ketika saya cek harganya tidak murah bagi saya saat itu. Dan apa yang terjadi, sahabat saya? Ada sebuah bisikan batin saya yang mengatakan bahwa kalau kamu mau tasnya, kamu harus ambil. Itu adalah sebagai bentuk apresiasi kepada dirimu. Ambil saja, katanya. Beli saja, katanya. Otomatis saya semakin heran. Apa maksudmu, Tuhan? Saya mengambil tas itu, tetapi uang saya tidak ada. Gak mungkin dong, saya berutang hanya untuk memiliki tas itu. Ada sebuah clash antara hati dan pikiran saya. Hati dan pikiran saya benar-benar tidak sinkron. Tetapi saya mencoba untuk menutup mata saya lagi. Mencoba untuk memastikan bahwa benarkah ini suara batin saya yang berkata, atau hanya sebuah ego, keinginan nafsu saya? Singkat cerita, di dalam mata yang terpejam, saya mencoba untuk kembali bertanya, benarkah tas kulit itu adalah yang saya butuhkan? Atau hanya sebuah nafsu belaka? Tetapi sahabat saya, batin saya semakin kuat berbicara. Kamu layak mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tas itu adalah tas yang sangat berharga bagi kamu. Berikan itu sebagai hadiah yang terbaik untuk diri kamu. Begitu kerasnya suara batin saya berdengung di telinga saya. Dan saat itu juga, sahabat saya, saat itu juga saya nggak panjang mikir, akhirnya saya telepon suami saya dan saya berkata, jemput saya sekarang, saya mau kamu antar ke langganan tas favorit saya. Dan singkat cerita, nggak lama kemudian suami datang setelah menjemput anak-anak. Dan di dalam perjalanan, suami mengatakan, kenapa sih tiba-tiba mau pengen beli tas? Katanya gajinya masih nol. Kamu yakin mau beli tas? Dan saya berkata, yakin. Ayo kita pergi. Oke, suami pun berkata tanpa banyak bicara. Di dalam perjalanan antara kantor dengan tempat toko tas langganan saya ini termasuk yang sangat jauh. Setengah perjalanan kemudian, saya mencoba untuk membuka living saya kembali. Dan ternyata living saya memang nol, masih nol. Dan saya melihat lagi harga tas itu. Dan harga tas itu termasuk mahal. Tetapi saya saat itu
tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan adalah segala sumber kelimpahanku. Saya percaya ketika Tuhan yang memberikan itu, pasti ada jalan rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan tanpa saya sadari. Terima kasih Tuhan, saya merasakan saya sudah mendapatkannya. Dan sugesti ini, afirmasi ini adalah sesuatu afirmasi yang sangat luar biasa, yang benar-benar bisa mewujudkan apa yang saya inginkan sejauh ini ya, sejauh ini. Ini adalah sebuah afirmasi dari J. Bob Proctor. Dan pada akhirnya sahabat saya selalu menggunakan kata-kata ajaib itu. Dan setelah itu, let it go, saya melepaskannya. Dan ternyata sahabat saya, setelah hampir dekat ke toko tas langganan saya, suami saya kelewatan beberapa blok. Dan saya pun sadar, itu sepertinya sudah kelewatan loh, bos. Panggilan bos itu panggilan favorit saya kepada suami ya. Itu sepertinya sudah kelewatan loh, bos. Itu baiknya kamu berputar deh di blok itu, karena kita sudah beberapa blok lewat dari toko tas kita. It's okay, kata suami. Dan ternyata ketika kita sudah mendekati blok ke tempat toko tas langganan saya ini, saya coba memastikan bahwa Tuhan, terima kasih, Engkau adalah segala sumber penyedia kebutuhan hidupku. Dan apa yang terjadi ketika saya ngecek living saya, sahabat saya? Karena kalau kita ngecek living, tidak ada penanda SMS masuk atau WA masuk. Kita hanya harus sering-sering cek living itu sendiri. Dan singkat cerita, ketika saya turun dari mobil dan memasuki toko tas langganan saya itu, sahabat saya, coba apa yang terjadi? Saya mau nangis. Uang yang saya butuhkan itu persis seperti itu juga yang saya terima. Ternyata pada saat yang saya butuhkan itu, sahabat saya, ada sumber tambahan pendapatan saya yang masuk ke living saya melalui payroll gaji saya. Saya sampai takjub gitu, saya sampai mau menangis. Dan saya tunjukkan kepada suami saya, bos, tadi gaji saya masih 0 rupiah kan. Saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan kasihnya. Dan ini lihat persis seperti yang saya butuhkan uangnya. Rasanya aku mau nangis saat itu juga, sahabat saya. Tuhan, ternyata keberlimpahan itu adalah keberlimpahan yang bukan karena saya memiliki segala sesuatu dan dengan gampang saya dapatkan. No, ternyata keberlimpahan itu adalah masalah, sebuah keyakinan iman yang kamu percayai dan keteguhan hati yang begitu kuat sekali. Kamu lepaskan seluruh apa yang menjadi keinginan kamu dan kamu biarkan Tuhan Sang Pencipta hidupmu yang mengaturnya. Saya sampai dahsyat sekali, sahabat saya, sampai saya merasakan begitu luar biasa ternyata keberlimpahan itu. Apa yang saya butuhkan saat itu juga disediakan oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah saya terlupakan. Dan di samping itu juga, selain dari keberlimpahan cerita
keinginan saya untuk memiliki tas yang begitu saya sangat inginkan. Dan apa kata suara hati saya? Kamu layak mendapatkannya. Itu adalah tas yang terbaik yang kamu inginkan. Berikan itu sebagai hadiah yang terbaik kepada diri kamu. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Dan keajaiban itu tidak hanya berhenti saat itu juga, sahabat saya. Ada di suatu masa, saya juga mengalami masa-masa sulit sekali di dalam pekerjaan saya. Hidup itu tidak selamanya kita melewati jalan tol yang hidup yang begitu lurus sekali. Ada kalanya kita juga melewati bukit bebukit. Hidup yang harus menghantam kita. Ada kalanya hidup itu betul-betul membuat kita harus membenturkan kepala kita. Saking sulitnya. Dan inilah yang pernah saya alami di dalam pekerjaan saya. Sebuah masa-masa situasi sulit yang seperti yang saya katakan, selain dari gaji saya mempunyai sumber income tambahan, yaitu honor ataupun perjalanan dinas lainnya. Tetapi di saat yang sulit itu, sahabat saya harus menerima sebuah takdir kenyataan ketika hidup itu menguji saya. Saya tidak mempunyai sumber penghasilan tambahan apapun selain gaji, tukin, dan uang makan. Dan kamu tahu, sebagai seorang yang mempunyai gaji 0 rupiah, dan saya sudah pernah upload bukti bahwa saya memang gak mempunyai gaji 0 rupiah. Tentu saja sisa dari gaji saya, yaitu tukin saya, itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, tidak lebih. Sementara kebutuhan itu pasti lebih dari kehidupan sehari-hari. Uang sekolah anak yang paling utama. Dan ketika hal itu terjadi kepada saya, sahabat saya, di tanggal 2 anak saya sudah mengingatkan saya, "Ma, uang sekolah kakak dan abang dan uang les ya." "It's okay nak," saya katakan. Dan sahabat saya melihat gaji di tanggal 1 sudah 0 rupiah. Jadi mustahil saya mempunyai penghasilan. Adapun penghasilan yang tambahan yang saya peroleh itu pada umumnya itu jatuh paling di pertengahan, ya, di pertengahan bulan saat itu. Ya, di tanggal-tanggal 14, 15 atau bahkan lebih parah mau sampai di tanggal 20. Sementara gaji sudah 0, tetapi kita harus membayar biaya keperluan anak kita, keperluan sekolah dan lesnya di tanggal 10 paling lama. Dan saya periksa kembali living saya. Gaji saya masih 0. Memang saya akui saya mempunyai penghasilan dari usaha. Tetapi prinsip saya, kalau kamu adalah sebagai seorang pelaku usaha, kamu pasti menggunakan prinsip ini. Uang untuk kebutuhan pengeluaran kamu sehari-hari dengan keberlangsungan biaya operasional usaha kamu, sebisa mungkin itu harus kamu hindari penggabungan pemakaiannya, karena ini akan bisa mengakibatkan boncos di dalam usaha yang kamu jalani. Alhasil prinsip inilah yang membedakan antara rekening usaha saya dengan rekening operasional pengeluaran sehari-hari saya. Dan prinsip yang saya pegang memang
Sesulit apapun keadaan saya, setidak punya uang pun saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya tidak mempunyai uang. Mama belum punya uang. No, saya akan mengatakan, oke, baik, siap nak. Tanggal 10 kan, mama pasti akan bayarnya. Oke ma, jangan lupa ya ma, kata anak saya. Dan hari pun berganti hari, dan tanggal pun sudah mulai berubah dari tanggal 1, 2 sampai pada akhirnya menuju ke tanggal 8. Kalau di tanggal 1 saya bisa tenang, ini sudah memasuki tanggal 8. Ternyata ketika saya cek living saya, di rekening saya, uang saya masih 0. Dan saya tidak pernah lupa saat itu, sahabat saya. Di malam hari, di tanggal 8, saya mencoba untuk berkontemplasi. Saya mencoba untuk bisa menenangkan pikiran saya dan mendamaikan hati saya. Mustahil kalau dikatakan tidak takut. Mustahil kalau dikatakan khawatir. Mustahil kalau tidak dibilang was-was terhadap keadaan kesulitan ekonomi. Tetapi inilah baiknya bagi kamu yang selalu melakukan ritual bermeditasi. Kalau kamu seorang meditator, kamu pasti mempunyai pikiran dan perasaan kamu yang terlatih untuk bisa tenang dalam situasi apapun. Mungkin orang lain mengira kamu gila, kenapa bisa kamu tenang dalam situasi sulit ini. Dan mungkin juga logika kamu akan meminta kamu untuk mencari jalan keluar. Tetapi dengan menjalani praktek meditasi, kamu tidak membiarkan eksternal diri kamu yang mengontrol diri kamu, tetapi kembali ke batin kamu. Kamu adalah Tuhan atas dirimu. Kamu adalah kapten atas jiwamu. Dan yang paling penting, kamu menyerahkan hidupmu kepada Sang Pencipta. Dan inilah saat itu yang saya lakukan, sahabat saya. Di malam hari, di tanggal 8, saya tidak pernah lupa peristiwa itu, sahabat saya. Saat itu saya berkata, Tuhan, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Engkau pemilik alam semesta ini, Tuhan. Kau rezekimu tidak pernah habis-habisnya. Dan aku percaya juga untuk rezeki anakku ini, Tuhan akan cukupi menurut kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan rezeki itu sendiri ya Tuhan, menurut jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bahagia. Aku sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan. Dan setelah itu yang terjadi adalah saya mencoba untuk tidur, relax, dan saya lepaskan. Sesimpel itu. Kamu bayangkan, 1 hari menuju tanggal 10, gaji saya masih 0 rupiah, tetapi saya harus membayar biaya kebutuhan pengeluaran anak saya yang tidak murah. Uang les dan uang sekolah itu wajib hukumnya di tanggal 10. Alhasil sahabat saya, setelah saya melakukan meditasi, saya kemudian tidur dengan tenang. Dan seperti biasa, keesokan harinya di jam 3 dini hari itu adalah jam yang secara otomatis saya terbangun. Saya nggak tahu entah kenapa. Setelah saya menjalani pelaku seorang meditasi, jam 3 itu adalah jam lonceng di dalam pikiran dan batin saya untuk selalu bangun. Itu otomatis. Dan seperti biasa di pagi hari,
Saya bangun di jam 3 dini hari dan saya melakukan meditasi. Dan setelah meditasi saya bervisualisasi dan saya berafirmasi dan saya mengucap syukur segala hal yang begitu luar biasa ini. Dan itu adalah doa terbaik saya di pagi hari. Dan singkat cerita, kemudian saya melihat handphone dan saya mencoba ngecek living saya. Dan ternyata sahabat saya, apa yang terjadi ketika saya mengecek living saya? Please, saya rasanya hampir menangis saat itu sahabat saya. Di luar kuasa saya sebagai manusia yang berpikir penuh dengan logik gitu loh. Saya melihat living saya sampai saya heran sekali sahabat saya. Di sana ada sumber dana dengan nilai 5 juta. Tetapi tidak ada catatan pemberitahuan apapun sama sekali. Sama sekali tidak ada pemberitahuan dari transfer masuk atau dari rekening manapun, dari manapun saya tidak melihat. Tiba-tiba di dalam saldo saya sudah bertambah 5 juta. Saat itu saya betul-betul luar biasa merasakan keberlimpahan di dalam hidup Tuhan itu. Dari sinilah saya bisa merasakan, dari sinilah saya ingin berbagi kepada kamu sahabat saya. Keberlimpahan itu nyata adanya, nyata wujudnya. Hanya ketika kalau kamu bisa percaya kepada Sang Pemilik kehidupan kamu. Siapa saya? Sampai saya sendiri melihat sekali. Bahkan dengan gaji saya yang dengan 0 rupiah, saya masih mempunyai sisa saldo saya 5 juta tanpa ada catatan apapun, tanpa ada catatan dari transfer mana, dari mana tahu salah kirim atau mana tahu dari manapun. Saya mencoba untuk menunggu waktu itu karena saya perhatikan untuk pemotongan rekening yang dilakukan secara otomatis oleh rekening bank itu sendiri adalah di jam 5. Dan saya mengamati hampir kurang lebih dari 1 jam transfer masuk 5 juta tidak memiliki pemberitahuan apapun. Dan ternyata saya mengucap syukur. Saya tidak tahu, saya tidak khawatir apakah itu uang bagaimana, tetapi saya langsung saat itu juga mengucap syukur. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik sekali. Dan ternyata di saat yang sama, akhirnya di tanggal 9, saya bisa membayar kebutuhan anak saya. Sungguh sahabat saya, keberlimpahan itu luar biasa adanya. Prinsip kalau kamu ingin menarik keberlimpahan itu dalam hidup kamu, yang paling utama adalah tenangkan pikiran kamu terlebih dahulu. Damaikan batin kamu terhadap situasi yang tidak masuk akal bagi kamu. Dan yang ketiga adalah yakini bahwa di dalam hidup kita ada Sang Pengatur kehidupan ini, dan itu adalah Sang Pencipta. Jadi sahabat saya, selamat belajar ilmu keberlimpahan. Belajar ilmu keberlimpahan. Yang paling penting adalah belajar kamu menemukan kekuatan spiritual di dalam batin
nikmatin hidup kamu sendiri. Dan sampai detik ini juga saya masih dengan gaji 0 rupiah dan suami tidak bekerja juga. Tetapi puji Tuhan, sampai detik ini juga Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan sekalipun. Tuhan mencukupkan seluruh apa yang kami butuhkan, dan Tuhan memberikan keberlimpahan yang begitu luar biasa. Di samping itu juga saya juga harus mengakui, sesulit-sulit apapun hidup kami, Tuhan selalu menyediakan rezeki kami untuk bisa membayar gaji karyawan kami yang totalnya tidak sedikit. Dan juga Tuhan memberikan keberlimpahan kepada kami untuk bisa membayar hutang-hutang kami tanpa mengabaikan hidup kami sendiri. Dan singkat cerita, terima kasih. Dadah.